Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bergabung kembali dalam ibadah malam hari ini, dalam ibadah live streaming. Saat ini kami menyapa seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Selamat diberkati Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Mari bersama malam ini kita akan siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian, sembah dan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita punya, Tuhan yang selalu baik atas kehidupan kita. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Malam hari ini kami boleh ada, kami boleh menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Dan kami tahu tidak ada alasan untuk kami tidak menaikkan syukur kepada Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, ibadah kami, persekutuan kami dengan Engkau malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami Tuhan di rumah-rumah dimanapun kami membangun persekutuan dengan Engkau. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas kami. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkat dan damai sejahtera Tuhan mengalir melimpahi kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita sebab tidak pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan atas kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami boleh mengalami kasih dan kesetiaan-Mu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidup
segala upaya kami, namun semua adalah kasih karunia Tuhan. Mari malam hari ini, dimanapun saudara berada, biar kita hidup menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus kebenaranku, Kaulah juru selamatku Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hidup kami adalah karya pengorbanan-Mu Tuhan. Hidup kami adalah anugerah yang terindah. Engkau yang menjadikan kami berharga di mata-Mu. Engkau mengangkat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, sungguh terbukti kasih-Mu, kasih dan karya salib-Mu. Kau yang mati, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Percaya dimanapun saudara berada hari ini, kasih dan kuasa Tuhan siap memulihkan, membangkitkan semangat baru dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, membangkitkan rohku, sebab darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Semua rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Terima kasih. Tiada pernah ku meragukan, bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Telah berlian bagiku. Pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohmu. Darah-Mu telah tercurah bagi kami. Pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Amin. Darah-Mu
tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Puji Tuhan. Pengorbananmu di atas kayu salib sempurna Tuhan. Sudah menebus kami dengan darah-Mu. Dan kini kami menjadi orang yang layak berdiri di hadapan-Mu, menerima anugerah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hari ini kami ada di sini memuji menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada, di rumah-rumah jemaat-jemaat yang sedang beribadah, baik umat Tuhan juga yang bergabung bersama kami beribadah bersama-sama. Kami percaya lewat ibadah ini Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi kami, dan Tuhan rindu berbicara untuk kami. Mari Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Ya, setiap firman yang disampaikan itu daripada-Mu, dan setiap kami yang mendengar bisa menangkap pesan Tuhan hari ini, dan itu menjadi pedoman bagi kami. Itu yang akan menerangi jalan-jalan kami, sehingga kami berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau menyertai kami sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, juga setiap umat Tuhan yang bergabung dalam live streaming ini. Puji Tuhan. Salam sejahtera ya buat kita semuanya. Buat jemaat Petra maupun seluruh pemirsa yang bergabung dengan kami, salam sejahtera. Pesan saya, tetaplah tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaga kebersihan. Untuk sementara saudara perlu menghindari tempat-tempat umum. Ikutilah anjuran pemerintah demi kebaikan bersama. Saudara, semua yang dinubuatkan di Alkitab ini, saudara, itu pasti akan terjadi, digenapi. Tidak ada satupun yang dicatat di Alkitab yang tidak terjadi, tapi semua itu terjadi. Apa yang sudah dinubuatkan, mungkin banyak orang sudah lupa, bahkan banyak orang tidak percaya, tetapi Tuhan akan menggenapinya. Kenapa? Sebab Alkitab ini adalah firman Tuhan. Saudara, pandangan orang, ya, banyak pandangan orang. Ada orang berkata Alkitab itu bukan firman Tuhan. Ya, tentu bagi orang yang tidak percaya Alkitab, tidak percaya kepada Yesus, dia tidak mengakui bahwa ini adalah firman Tuhan. Dan kita tidak perlu berdebat dengan orang-orang yang seperti itu, karena iman kita berbeda. Ada yang berpandangan bahwa Alkitab ini berisikan firman Tuhan. Artinya separuh bukan firman Tuhan, separuh firman Tuhan. Bisa jadi orang itu adalah orang Kristen yang belum mengerti bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan pandangan yang ketiga, saudaraku, Alkitab ini adalah satu-satunya firman Tuhan. Satu-satunya firman Tuhan. Bagi kita yang percaya Yesus Kristus itu Tuhan, Alkitab ini adalah satu-satunya firman Tuhan. Berarti yang lain bukan. Saudara, coba saya akan bacakan beberapa ayat buat saudara ya. Di 2 Timotius 3 ayat 16. Ini dasar
Kalau kita tidak punya dasar, bagaimana kita percaya isinya? Kita tidak akan mengalami. Karena kita nggak mempercayai ini adalah firman. Demikian firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, saudara tahu diilhamkan. Saya nggak perlu jelaskan. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini tulisan di dalam ini seluruhnya itu diilhamkan oleh Allah. Ayat yang kedua, saya baca 2 Timotius 3. Saudara, seluruh kitab suci tertulis, dalam terjemahan lainnya, seluruh kitab suci tertulis sesuai dengan perkataan Allah. Jadi sesuai dengan perkataan Allah. Jadi saudaraku, tidak ada satupun di dalam yang bukan perkataan Tuhan. Semuanya. Dalam ayat ini jelas bahwa Alkitab adalah firman. Nah, karena Alkitab adalah firman yang dari Allah, maka semua yang tertulis di dalam ini adalah kebenaran. Dan pasti seluruh isi Alkitab ini akan digenapi, saudaraku. Dan firman ini adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita, saudara. Kita harus menaruh firman Tuhan ini adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Bukan adat istiadat. Bukan pandangan-pandangan walaupun baik itu semuanya. Kita butuh semua itu. Tapi otoritas tertinggi adalah firman. Nah, kita harus menaruh hidup kita di bawah otoritas firman ini. Artinya kita harus tunduk sepenuhnya pada firman Tuhan. Nah, salah satu yang penting, saudaraku, di dalam Alkitab ini yang ditulis adalah tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus di sini. Semua nubuat yang ditulis di Alkitab, saudara, kalau saudara pelajari, maka itu digenapi di Alkitab ini. Apa yang tertulis tentang Yesus digenapi. Saudara, tentang kelahiran Yesus ditulis sekitar 700 tahun ditulis, kemudian digenapi 2000 tahun lalu. Tentang kelahiran Yesus. Jadi semua tentang Yesus akan digenapi. Saya ingin membawa saudara lebih jelas ya, saya baca satu nubuat tentang Yesus Kristus, tentang kelahirannya. Dan bagaimana itu digenapi. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, saudara, digenapi. Kenapa bisa digenapi? Karena dia adalah firman. Karena Tuhan yang menyatakan itu. Dan pasti digenapi. Demikian firman Tuhan Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel. Bahkan saudaraku, Yesus 700 tahun sebelum lahir sudah diberitahukan akan lahir. Bahkan namanya pun sudah dinyatakan, Immanuel. Saudara tahu Immanuel itu Allah beserta kita. Itu arti daripada nama Yesus, salah satu arti daripada nama Yesus. Dan 700 tahun kemudian, saudaraku, digenapilah apa yang dinubuatkan itu. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Saya bacakan, 700 tahun kemudian terjadi, saudara. Ini yang terjadi, kelahiran Yesus. Di dalam Matius 2 ayat 1, kalau saudara baca, nanti saudara baca ya, karena kita punya waktu terbatas, baca ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus datang untuk menyembah dia.
Kenapa mereka datang? Mereka sudah tahu dari nubuatan. Dan itu 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Kematian Yesus juga dinubuatkan, saudara. Kematian. Dan digenapi. Saya baca Yesaya. Ya. Orang Yesaya 53 ayat 9 demikian. Agak panjang tapi saya harus baca supaya jelas, saudara. Supaya saudara mengenal Yesus itu. Bahwa dia benar-benar adalah Allah. Dan dia benar-benar adalah dari Bapa yang diutus untuk kita. Nah, dia dinubuatkan 700 tahun kematiannya, saudara. Demikian firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 9 sampai 12. Orang menempatkan kuburannya di antara orang fasik. Dan dalam kematiannya, ia di antara penjahat-penjahat. Bahkan dengan siapa dia mati? Di kayu salib dengan penjahat. Sudah dinubuatkan. Begitu detail Tuhan menyatakan itu dalam nubuatan. Dan saya baca terus ya, lebih bagus. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Dia tidak ada dosa sama sekali. Kemudian ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu akan diremukkan. Hancur, saudaraku. Sudah dinubuatkan. Dalam kesakitan, dalam penderitaan. Kemudian dikatakan begini, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Siapa itu? Yesus yang dinyatakan ini sebelum dia lahir. Bahkan tujuan kedatangannya sudah diberitahukan. Dia akan menanggung penderitaan. Saudara, ayat 11 bunyinya begini, ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jaraan, yaitu sebagai ganti karena ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk pemberontak. Luar biasa. Jadi kematiannya sudah dinubuatkan. Dan luar biasa. Ratusan tahun kemudian digenapi. Tidak pernah ada orang ratusan tahun sebelum dia lahir sudah diberitahukan kelahirannya. Gak ada. Hanya Yesus. Kenapa? Karena dia Allah itu sendiri. Mari saya baca di mana dia digenapi kematiannya. Matius 27 ayat 50 dan 51. Nah, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini kematian ya. Di atas kayu salib. Dia mati. Dia menyerahkan nyawanya. Dan ayat yang ke-51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Saudaraku. Keajaiban terjadi. Nah, saudara, tahukah saudara? Seperti yang saya jelaskan tadi. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Nubuat itu sebelum terjadi diberitahukan, saudara. Dan digenapi, dia mati, saudaraku. Untuk apa? Menebus dosa. Dosa siapa? Dosa orang yang percaya kepadanya. Sebab dosa Anda tidak bisa membayar dosa dengan duit Anda. Dengan amal perbuatan baik saudara, dosa akan tetap jadi dosa. Hanya bisa dibayar lunas dengan darah Yesus. Nah, bahkan kematiannya itu, kebangkitannya juga dahsyat, saudara. Saudara harus tahu ini supaya saudara punya iman yang kokoh di dalam Kristus. Sebelum dia bangkit, sudah diberitahukan bahwa dia akan bangkit. Jadi kematian, kelahiran, kematian, kebangkitan.
Bahkan berkali-kali Yesus sendiri memberitahukan bahwa dia akan bangkit. Yesus sendiri menyatakan itu. Dan itu benar-benar terjadi. Saya akan baca satu ayat. Yesus menyatakan dirinya bahwa dia akan bangkit. Dan di dalam Matius 12 ayat 40 begini. Yesus berkata begini. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus yang berbicara. Ayat yang berikut, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tidak pernah ada satu tokoh di dunia ini yang berkata, saya mati dan akan dibangkitkan hari ketiga. Hanya Yesus. Kenapa? Karena dia itu Allah. Sesungguhnya dia Allah, Tuhan. Puji Tuhan. Jadi digenapi, saudaraku. Dia benar-benar bangkit. Dan tidak ada satu pernyataan Yesus yang tidak terjadi. Tidak ada satu. Kalau saudara baca dengan baik, dengan keinginan untuk saudara mengenal Yesus, apa yang Yesus lakukan. Kalau saudara memang tulus ingin tahu, tidak peduli saudara punya agama apa, tapi kalau saudara tulus ingin tahu tentang Yesus, apa sih yang dikerjakan, maka saudara akan melihat kebenarannya dengan hati yang bersih. Puji Tuhan. Saya baca penggenapannya di dalam Lukas 24. Di situ Yesus bangkit. Ayat 1 atau saya mulai baca ayat 5 saja. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi 2 orang itu berkata kepada mereka, 2 orang malaikat, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kemudian dia berkata begini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Wow. Dari kematian, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Atau dengan kata lain, kamu masih ingat gak apa yang Yesus nubuatkan tentang dirinya? Bahwa dia akan bangkit. Sekarang benar-benar terjadi. Ayat 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit. Wah. Jadi kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Dan itu diberitahukan di Alkitab. Firman Tuhan. Sekitar 700 tahun ya. Sebelum kejadiannya. Sudah diberitahukan oleh Tuhan. Nah, bahkan kenaikannya ke surga. Sudah diberitahukan. Puji Tuhan. Jadi semua yang ada di sini pasti digenapi, saudaraku. Nubuat tentang Yesus yang naik ke surga. Coba kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17. Yesus yang mengatakan ini. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ini setelah dia bangkit, saudara. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allah. Dia pergi kepada Bapa. Dia naik ke surga, saudara. Dan itu terjadi, saudara. Ya. Sekarang banyak orang menyatakan sesuatu begini begitu, tapi tidak terjadi. Berarti itu dusta. Tapi apa yang dinyatakan Yesus selalu terjadi. Persis seperti yang dia nyatakan. Ini dia nyatakan dia akan pergi kepada Bapa. Dia akan naik ke surga. Dan itu digenapi, saudara. Di dalam Lukas 24, kalau kita baca ya, Lukas ayat 50 dan 35. Saudara, kita belajar banyak dari Alkitab hari ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania.
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia bawa murid-murid. Bahkan Alkitab mencatat ada sekitar 500 orang bisa melihat. Dan ayat yang ke-51 demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bayangkan saudaraku, hidup murid-murid pada waktu itu berubah total. Karena mereka benar-benar tahu siapa Yesus. Mereka tahu Yesus benar-benar mati, saudaraku. Mereka tahu Yesus benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Dan mereka tahu persis, karena mereka saksi hidup, bahwa Yesus itu naik ke surga. Itu yang membuat mereka berubah. Kalau kita orang Kristen tidak mengenal ini, tidak mengetahui kebenaran ini, saudara akan menjadi orang Kristen yang lemah. Kalau saudara tidak memegang ini sebagai dasar kekristenan saudara, bahwa dia benar-benar lahir, dia mati, dia bangkit, dan naik ke surga, saudaraku. Ini harus menjadi dasar yang kokoh. Saudara, bukan berkat menjadi dasar iman saudara. Sebab berkat itu bisa hilang dalam sekejap. Ya, saudara, tapi kebenaran-kebenaran inilah yang harus menjadi pondasi iman kita. Puji Tuhan ya. Jadi, nubuat tentang kelahiran sudah. Nubuat tentang kematian sudah. Tentang kebangkitan sudah. Kenaikan, bahwa dia akan naik, ya. Sudah digenapi, sudah terjadi, ya. Sekalipun saudara dengar baik-baik, pada waktu nubuat disampaikan, bahkan pada waktu Yesus sendiri bernubuat tentang dirinya akan mati, tidak semua orang percaya. Tapi dengar baik-baik, keputusan tindakan Allah tidak bergantung, saudara. Dia nyatakan bahwa dirinya memang Allah, saudaraku. Apa yang sudah dinyatakan oleh Allah digenapi. Percaya atau tidak percaya, semua nubuatan dalam Alkitab pasti digenapi, saudara. Jadi Tuhan bertindak tidak terserah, tergantung keadaan saudara. Saudara mau percaya, mau tidak percaya, saudaraku. Nubuat-nubuat yang di Alkitab sudah digenapi, saudara. Mungkin pada waktu dulu banyak orang gak percaya. Makanya pada waktu murid-murid memberitakan tentang Yesus, mereka gak percaya. Tentang kebangkitan orang mati, mereka gak percaya. Nah, saudara, kita sedang menunggu kegenapan, saudara, penggenapan nubuat tentang kedatangannya. Ini yang sedang kita menunggu dan belum terjadi. Kedatangan Yesus yang kedua, saudara, kedatangannya pun ada dinubuatkan banyak sekali, berulang-ulang di Alkitab. Sama seperti kelahirannya dinubuatkan berulang-ulang. Dan banyak orang tidak percaya. Tetapi percaya atau tidak percaya, kalau sudah waktunya Tuhan genapi, Yesus lahir, orang baru percaya. Dan demikian juga tentang kedatangannya yang kedua. Ada nubuat banyak, saudara, tapi kita hanya bisa melihat beberapa poin ya. Nubuat tentang kedatangan Yesus dalam perjanjian lama. Saudara punya Alkitab, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Daniel, di Daniel 7 ayat 13 dan 15. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan ya. Tentu karena kita belajar tentang Yesus, kita tidak bisa ambil kisah orang lain. Hanya ada di sini, saudaraku. Kita gak perlu yang lain. Ada di sini, saudara, tentang Yesus. Mari kita lihat. Daniel 7 ayat 13 sampai 15. Kalau saudara ingin belajar tentang Yesus, jangan tanya kepada orang di luar Yesus, yang tidak percaya Yesus, yang tidak percaya Alkitab. Tentu saudara mau ingin tahu tentang Yesus, tanyalah kepada orang yang tahu tentang
pribadi Yesus, tanyalah atau bukalah Alkitab. Saudara akan menemukan dia di sini. Sebab ini adalah firman. Demikian firman Tuhan. Daniel 7 ayat 13 sampai 15. Ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14 bunyinya begini. Lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, ya, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Saudara, kedatangan Yesus di awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia ini penglihatan yang Tuhan berikan kepada Daniel. Yang Tuhan berikan kepada Daniel. Dia melihat di situ diberi kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Daniel melihat Yesus Kristus dalam penglihatan. Dia akan diberi kuasa, akan datang dalam kemuliaan. Nah, ini yang dimaksud dalam penglihatan itu. Bahwa Yesus akan datang dalam kemuliaan. Yesus tidak datang sebagai bayi lagi, saudaraku. Tapi dia datang dalam kemuliaan dengan otoritas kuasa penuh. Sehingga, saudaraku, orang-orang dikatakan semua lutut akan bertelut. Setiap lutut akan menyentuh tanah. Karena Yesus datang dengan kemuliaan, dengan kekuasaannya. Puji Tuhan. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak musnah. Nah, Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja, dan kerajaannya itu akan tetap, saudaraku. Dunia ini sebentar akan berlalu, saudaraku. Bahkan ada masa 1000 tahun. Kalau saudara pelajari Alkitab, dinubuatkan ada masa kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus sebagai raja yang berkuasa, berdaulat, dan seluruh dunia hanya satu raja, Yesus Kristus. Pada waktu kita bisa pelajari bersama, ya. Nah, dia akan datang. Yang dimaksud anak manusia dalam ayat ini, saudaraku, penglihatan daripada Daniel, itulah Yesus Kristus. Nubuat. Dan itu belum terjadi. Yesus baru datang sebagai bayi. Dan kebanyakan kita hanya kenal dia sebagai bayi. Tapi kita harus mengenal dia sebagai raja yang berdaulat. Puji Tuhan. Nah, saudara, nubuat Yesus Kristus akan menginjakan kaki di Bukit Zaitun waktu dia datang. Bahkan tempat dia menginjakan kaki sudah diberitahukan di sini, Ibu, di Alkitab. Kalau yang 700 tahun dan banyak orang tidak percaya bahwa Yesus akan lahir, akan mati, akan bangkit dan naik ke surga, itu digenapi. Hanya satu ini, dan itu ada di Alkitab. Bahwa dia akan datang, saudaraku. Nubuat ini, dia akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Saudara pernah ke Israel, saudara melihat Bukit Zaitun. Di situ Yesus akan datang. Dan dia datang dengan kemuliaan dan kuasa. Haleluya. Saya bacakan ya nubuatannya. Saudara bisa catat. Dan nanti saudara belajar kembali. Supaya saudara lebih mengerti. Di dalam Zakaria 14 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di Yerusalem. Yesus akan datang dan dia akan menginjakan kaki. Ini kedatangan yang kedua di Yerusalem. Di sebelah timur, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga menjadi satu lembah yang sangat besar.
Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengahnya lagi ke selatan. Terbelah dua. Apakah bisa terjadi? Bisa. Pernah terjadi di Mesir. Satu gunung berpindah kurang lebih 3 kilo. Karena orang-orang Kristen berdoa. Waktu itu karena ditantang mereka akan dibunuh. Kamu berdoa supaya gunung itu pindah. Dan orang-orang Kristen pada waktu itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak mereka akan mati. Dan mereka berdoa. Dan mujizat terjadi. Gunung itu pindah. Bergeser, saudara. Apalagi ini kedatangan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Nah, ayat yang kelima. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku. Sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allah akan datang. Dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Jadi kedatangan Yesus nanti yang kedua kali. Dia dalam kemuliaan. Dalam kuasa penuh. Dengan semua orang-orang percaya. Yang sudah mendahului kita. Kalau saudara belum mati pada waktu Yesus datang. Saudaraku. Ya puji Tuhan. Kita nggak tahu ya. Nanti kita akan lihat kapan Yesus datang. Jadi Yesus datang kembali, saudaraku. Yesus Kristus akan menginjakan kaki di Bukit Zaitun. Sama seperti Yesus dinubuatkan akan lahir di Betlehem. Betlehem ya. Dinubuatkan. Kotanya dijelaskan. Dan itu tepat. Akan lahir dari seorang Maryam, perawat. Dan itu tepat terjadi. Semua diberi nama. Semua tepat. Nah, kedatangan Yesus juga tepat seperti yang ditulis di dalam firman-Nya. Dia akan menginjakan kaki di Bukit Zaitun. Nah, rasul-rasul juga mengajarkan tentang kedatangan Yesus. Rasul-rasul, kalau saudara pelajari khotbah-khotbahnya itu tentang kedatangan Yesus. Selain tentang kematian, tentang penderitaan, tentang pikul salib, dan juga tentang kedatangan Yesus yang kedua. Makanya hari ini kita perlu dengar tentang kedatangan Yesus. Karena itu adalah berita yang penting untuk kita dengar. Dan kita tahu. Puji Tuhan. Saudara, ini waktunya kita menerima kebenaran ini. Saudara, coba saya lihat ya. Saya bacakan. Ini rasul-rasul mengajarkan tentang ini. Kedatangan Yesus. 2 Petrus 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Dongeng-dongeng ya. Kami tidak memberitahukan kepadamu kuasa. Saya ulangi. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Jadi rasul-rasul, saudaraku, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa, tentang kuasa Tuhan dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Wah. Ini bukan dongeng dia bilang, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Rasul-rasul adalah saksi mata dari kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Di dalam terjemahan lain begini bunyinya, saudara. Saya bacakan ya, terjemahan sederhana. Karena waktu kami memberitahukan kepada kalian tentang kuasa Tuhan, kita, Yesus Kristus, dan tentang kedatangannya kembali ke dunia, tentang kedatangan. Kami tidak seperti guru-guru palsu yang menguatkan ajarannya dengan menceritakan dongeng-dongeng karangan mereka sendiri untuk menipu orang. Karena kami sendiri sudah melihat kebesaran Yesus. Sebab banyak pada waktu itu orang yang mengarang cerita dongeng saudara untuk menarik orang lain mempercayai mereka. Pada zaman ini juga banyak orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menceritakan dongeng, bahkan bersaksi tentang kedusta, saudaraku.
Supaya orang-orang menarik, saudaraku. Seolah-olah sesuatu yang hebat, padahal omong kosong. Mereka bilang kami tidak seperti itu. Nah, sebab kami saksi nyata. Artinya begini, kami ini mengalami bagaimana dengan Yesus Kristus Tuhan itu. Jadi bukan isapan jempol, bukan dongeng yang mereka karang. Petrus menegaskan berita tentang kedatangan Yesus Kristus, mereka ajarkan bukan dongeng. Wah, saudara, memang benar-benar sesuatu yang mereka benar-benar jadi dasar iman mereka. Bahwa Yesus akan datang kembali. Dan kedatangan Yesus tidak lepas dari tujuannya menyelamatkan manusia. Saudara, tidak lepas. Ada guru-guru palsu waktu mengajar mereka menggunakan cerita dongeng itu. Mereka tahu dari dulu sudah ada. Saudara. Tapi mereka bilang kami tidak seperti itu. Puji Tuhan. Nah, rasul-rasul dengan tegas memberitakan tentang kedatangan Yesus Kristus. Tegas banget mereka cerita, saudara. Jelas banget mereka cerita bahwa akan ada, akan terjadi. Yesus benar-benar akan datang. Hari ini, saudaraku, saya terdorong untuk memberitahukan ini kepada kita, jemaat Tuhan, bahwa benar-benar Yesus akan datang. Dan itu bukan dongeng. Ya, puji Tuhan. Rasul Paulus juga, saudaraku, dia menjelaskan di jemaat di Tesalonika. Ini hanya beberapa yang saya bisa jelaskan. Tapi kalau saudara buka Alkitab, ada begitu banyak penjelasan. Bahkan saya mau berkata begini, kalau di dalam Alkitab, 2 saja dicatat. Jangankan 2, 1 kali saja dicatat. Apa yang ditulis itu benar. Akan terjadi. Nah, saya lihat karena fokus kita pada kedatangan Yesus, mari kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan buat saudara ya. Banyak ayat yang kita baca sebab kita sedang belajar tentang Yesus. Tentu saya nggak bisa buka majalah. Saya tidak bisa cari kisah inspirasi, nggak bisa. Hanya di sini tentang Yesus. Mari saya buka Alkitab. Saudara catat dan saudara pelajari di rumah. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan sampai ayat yang ke-8. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, ya, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Mungkin saudara, banyak orang menderita karena kerajaan itu, karena percaya Yesus. Sebab adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Tapi bukan kita yang akan membalas. Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan, Yesus tidak pernah mengajarkan, balaslah, tetapi justru kasihilah orang yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang Kristen yang membalas menganiaya orang yang menganiaya dia orang Kristen yang tidak taat kepada firman. Sebab ajaran Yesus tidak boleh membalas. Pembalasan itu bagiannya dia, saudaraku. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas. Jadi saudaraku, kita orang Kristen walaupun kadang kita mengalami penindasan apa saja, tenang saja saudaraku. Karena ada waktunya Yesus akan memberi kelegaan kepada saudara. Itu hanya sementara saja. Tapi dia akan memberikan kelegaan yang besar dan panjang kepada saudara. Jangan hanya karena yang sementara ini kita nggak bisa tahan, kita rugi untuk hal yang panjang yang disediakan oleh Tuhan. Kadang-kadang manusia itu karena hanya penderitaan sedikit dia nggak tahan, dia lari dari penderitaan itu. Akhirnya dia mengalami kerugian yang panjang. Nah, kemudian saya baca ya, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas. Jadi dia akan memberikan kelegaan. Dan juga kepada kamu pada waktu Tuhan Yesus dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Ini kedatangan Yesus. Dia akan memberi kelegaan. Berapa tahun saudara menderita karena ikut Yesus? Itu hanya sementara. Dibandingkan dengan
kehidupan yang dia sediakan, kekekalan, saudara, itu gak ada artinya. Penderitaan kita ini gak ada artinya, saudara. Nah, Rasul Yohanes juga, saudara, Yesus datang bukan lagi sebagai bayi, saya jelaskan tadi ya. Yesus akan datang sebagai raja, di atas segala raja. Saudara, Yesus akan mengadakan perhitungan. Nah, pada waktunya dia akan mengadakan perhitungan dengan orang yang tidak mengenal dia, yang tidak mentaati Injil, orang-orang yang menolak Injil. Nah, saudara, Rasul Yohanes menerima firman dan penglihatan di pulau, waktu dia diasingkan di Pulau Patmos. Dia mendapat penglihatan juga dari Tuhan tentang kedatangan Yesus. Jadi begitu banyak, saudara, nubuat tentang kedatangan Yesus. Saya berharap dengan apa yang kita dengar, kita terima kebenaran ini, iman kita menjadi kokoh, saudaraku. Bahwa akan ada waktu kelegaan di mana dia akan datang membebaskan saudara. Puji Tuhan. Nah, di dalam Wahyu, saudaraku, dia dapat melihatkan. Di saat dia di Pulau Patmos, saudaraku, ia mendapat firman dan penglihatan tentang kedatangan Yesus. Dia bilang begini, Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Waktu Tuhan datang kepada Rasul Yohanes ya. Ayat 6 begini. Supaya jelas saya baca dari ayat 6. Wahyu 22 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Wah, siapa yang berbicara? Tuhan kepada Yohanes. Perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, di dalam ayat yang ke-7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan ini. Yang percaya nubuatan ini, berbahagia bahwa aku akan datang segera. Puji Tuhan. Nah, saudara, yang aku akan datang segeranya, itu pernyataan Yesus sendiri kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dalam satu penglihatan, dia mendapat penglihatan. Saudara, sekarang banyak orang menyatakan, bilang, saya dapat penglihatan, tapi belum tentu benar penglihatan dari Tuhan. Tapi Yohanes Rasul, aku datang segera. Ini pernyataan Yesus yang disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Nah, malaikat juga menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Banyak saksi, saudaraku, sudah kita belajar. Yang terakhir malaikat, dia menyatakan bahwa dia akan datang kembali. Yesus. Saudara, di dalam Kisah Rasul, begini saudaraku, saya baca ya, supaya lebih jelas. Saya akan baca Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, waktu Yesus naik ke surga, yang kita baca tadi, waktu dia naik ke surga, dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Malaikat yang berbicara kepada murid-murid, karena mereka sedih, saudaraku. Dia bilang, apa? Untuk apa kamu di sini? Dia yang sudah naik ke surga itu, Yesus, dia akan kembali. Sama seperti dia naik, dia akan datang juga. Dan pada waktu Yesus datang, saudaraku, seluruh dunia bisa melihat kedatangan Yesus. Dan orang-orang percaya yang siap, saudaraku, itu hari sukacita yang besar. Karena hari di mana Yesus melepaskan segala beban, saudara, kelegaan, memberi kelegaan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada dia, itu hari yang sangat menggetarkan mereka.
Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya. Hanya agama Kristen yang masih hidup dalam kejahatan dan dosa. Hari kedatangan Yesus merupakan hari ketakutan buat mereka. Tapi hari sukacita bagi orang yang benar-benar sudah tahu kebenaran ini. Bahwa Yesus memang akan datang menjemput. Nah, Yesus sendiri mengatakan itu, bahwa dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Nah saudara, berita tentang kedatangan Yesus bukan berita buruk. Bukan. Sebetulnya itu berita sukacita, kabar baik. Sebab iman kita benar-benar diteguhkan. Wah, Yesus datang karena dia datang untuk menjemput saudara dan saya. Katakan amin. Loh, orang kalau dijemput kan berikan sukacita. Yesus akan datang. Oh, betapa senangnya. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan dia. Satu sukacita. Karena pengharapan kita tidak sia-sia. Dan kita bisa berjumpa dengan dia. Dan dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Bukankah itu berita sukacita? Ini kabar baik, saudara. Sebagian besar orang dengar tentang kedatangan Yesus, dia takut. Bahkan beritanya juga menakut-nakuti. Tapi saya mau beritahukan kedatangan Yesus, kabar sukacita. Kabar sukacita. Bahwa Yesus akan mengambil kita dari dunia yang fana ini. Dari penderitaan ini. Dari penolakan-penolakan, saudara. Dan dia akan memberi kelegaan. Bukan berita duka cita, saudara. Yesus akan membawa saudara dan saya ke tempatnya. Bukankah itu berita sukacita? Dan Yesus berjanji, aku akan kembali, saudaraku. Janji manusia banyak yang tidak ditepati. Tapi janji Tuhan pasti ditepati. Bahwa dia akan datang menyebut saudara. Saudara, di dalam Alkitab ini ada 300 kali lebih muncul dalam perjanjian baru tentang kedatangan Yesus. Sekitar 300 kali. Saudara bisa bayangkan. 2 kali sudah cukup. Tapi di Alkitab 300 kali. Begitu penting berita tentang kedatangan Yesus. Makanya hari ini kita dengar. Dan saya berharap ini mulai awal di mana saudara akan belajar mengenal dia. Belajar mengetahui tentang kedatangannya. Banyak buku-buku tapi seleksi ya, buku-buku seleksi. Tanya gembala pendeta saudara, apakah bukunya baik untuk saudara. Puji Tuhan. Orang yang percaya Alkitab ini adalah firman, saudaraku, akan percaya semua yang tertulis. Katakan amin. Akan percaya. Karena dia percaya. Jadi semua yang tertulis dia percaya. Akan percaya kedatangan Yesus yang tertulis di sini. Makanya saya bilang tadi di awal, dasarnya kita perlu percaya ini adalah 100% firman Tuhan. Bukan berisikan firman Tuhan. Separuh bukan. Tapi seluruhnya firman Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang percaya tentang kedatangan Yesus Kristus. Ada orang-orang nanti yang akan percaya. Tetapi dia percaya pada waktu sudah terlambat. Saya peringati hari ini. Saudara. Akan ada orang-orang, saya percaya Yesus benar-benar datang. Tapi datang, dia sudah pada waktu yang terlambat. Saudara masih ingat Nabi Nuh? Kurang lebih berapa ratus tahun, 200 tahun mungkin Nuh membangun bahtera dan disaksikan oleh penduduk di situ. Kalau Nuh selalu berbicara, akan ada air bah memusnahkan bumi. Tuhan sudah bicara kepada saya. Ayo bertobat kamu. Tapi saudara, tidak ada satu pun yang percaya. Saudara bisa bayangkan. Dan sekarang saudaraku, sebetulnya situasinya lebih lagi saudara dari sekarang. Dari yang lalu. Lebih banyak orang gak percaya barangkali. Kalau yang lalu saja zaman Nuh banyak orang tidak percaya. Sekarang bagaimana dengan saudara? Kalau saudara orang Kristen, saudara harus benar-benar percaya bahwa dia akan datang, saudara.
Kalau saudara bukan orang Kristen, cari tahulah di sini siapa Yesus. Apa benar dia akan datang? Dan seperti yang saya sudah jelaskan, semua yang tertulis di firman Tuhan di Alkitab itu digenapi. Terjadi. Tidak ada satupun yang tidak terjadi. Saya mengasihi saudara. Saya memberitahukan kebenarannya. Jadi kadang orang percaya tetapi sudah terlambat. Waktu Nuh panggil orang, ayo masuk. Bahkan di hari terakhir, saudaraku, Nuh bilang masuk, pintu masih terbuka. Gak ada satupun orang. Tetapi saudaraku, setelah air bah turun, bumi terbelah, semua hujan deras, air sudah melimpah, baru orang percaya. Tetapi apa yang terjadi? Terlambat. Percaya di waktu terlambat. Mereka sadar, Nuh benar, firman Tuhan benar. Tetapi sudah terlambat. Kenapa? Pintu kemurahan tertutup. Dan pintu bahtera yang menutup bukan Nuh, tapi Tuhan, tangan Tuhan. Jangan sampai saudara nanti percaya, tapi di waktu yang salah. Udah terlambat. Hari ini, waktu saudara dengar firman, jangan keraskan hati. Percayalah bahwa Yesus sudah berjanji, dia akan datang menjemput saudara. Pertanyaannya, saudaraku, kapan Yesus akan datang? Saudara begini, untuk mengetahui kedatangan Yesus, saudaraku, mengetahui kapan Yesus datang, saudara, bukan dari paranormal. Orang Kristen masih ada yang percaya kata paranormal. Aneh. Stop, berhenti saudaraku. Masa saudara percaya apa yang Mama Lauren katakan? Ini kebenaran, bukan paranormal. Saudara masih posting tentang pendapatnya paranormal. Menurut saya saudara dalam keadaan salah. Postinglah ini yang benar. Apa yang tertulis di sini? Ini kebenaran yang akan terjadi. Saudara, sangat disayangkan kalau masih orang Kristen masih terlibat dengan hal. 300 kali lebih dinyatakan bahwa Yesus akan datang di dalam perjanjian baru. Percayalah itu, saudara. Dan kapan dia akan datang, saudaraku? Nah, saudara, bukan dari kitab-kitab lain kita cari tahu, saudara, tapi cari tahu di sini. Satu, saudaraku, ayat. Harus saya bacakan ya. Kapan Yesus akan datang? Di sini jelas. Mari saudara. Matius 24 ayat 36. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Itu jawabannya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa. Yesus pun tidak. Kenapa Yesus tidak? Pada waktu Yesus di bumi, kapasitasnya sebagai manusia. Dia tidak tahu. Sudah. Tapi sebagai Allah dia tahu. Kapasitasnya sebagai manusia dia nggak tahu. Kalau tidak seorang pun yang tahu, Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Sebab banyak orang masih saja percaya yang tidak benar. Saudara, kalau tidak seorang pun yang tahu, Alkitab menjelaskan, saudaraku, berarti kita tidak perlu cari tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Yesus datang. Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Tanggal dan bulannya nggak ada yang tahu. Tahun berapa, saudara, tidak ada yang tahu. Berarti kalau ada yang mengaku tahu, berarti dia sok tahu. Itu orang-orang yang sok tahu. Sudah beberapa tahun lalu ada yang sok tahu. Dia bilang Yesus akan datang. Dan orang-orang kumpul, pendeta kumpul, saudaraku, jemaat kumpul dari berbagai daerah menunggu kedatangan Yesus. Makan tidur di satu ruangan, satu rumah. Tapi tidak ada yang tahu. Dan Yesus tidak datang. Karena Yesus tidak ada orang yang tahu. Nasihat Yesus mengenai waktu kedatangannya begini. Kisah Rasul 1 ayat 7 begini.
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi itu bagiannya Tuhan, saudaraku. Engkau tidak perlu mengetahui. Puji Tuhan. Nah, saudara, dalam Alkitab tidak ada penjelasan mengenai tahun, bulan, tanggal, hari kedatangan Yesus. Tidak ada. Puji Tuhan. Jadi tidak diperintahkan untuk cari tahu tanggal, bulan. Hanya, saudaraku, yang dijelaskan tanda-tandanya ada. Nah, itu yang perlu saudara dan saya itu pelajari tanda-tandanya. Cari tahu tanda-tanda kedatangan Yesus. Ya, kedatangan Yesus. Tanda-tandanya apa? Murid-murid menanyakan itu pada Yesus. Nah, itu yang benar. Murid-murid tidak menanyakan kira-kira berapa tahun lagi engkau datang Yesus. Murid-murid tidak tanya kira-kira abad keberapa engkau datang, tahun keberapa engkau datang. Mereka tanya tanda-tandanya. Karena Yesus bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi tanda-tandanya boleh dong dikasih tahu. Nah, Yesus memberitahukan tanda-tandanya. Ya, nanti saudara baca di rumah ya. Tanda-tandanya. Saudara baca sendiri di rumah. Saudara pelajari sendiri, saudaraku. Untuk mengetahui tanda-tanda kedatangan, saudara catat. Baca Matius 24 ayat 3 dan seterusnya. Saudara baca Matius 24. Saudara baca di situ. Nah, bagian yang penting untuk kita ketahui sekarang, saudara. Saat Yesus datang, akan terjadi yang namanya pemisahan. Dia akan datang memisahkan. Ini yang perlu kita tahu juga. Jadi saudara perlu tahu ya, dia akan datang. Yang benar akan dipisahkan dengan yang tidak benar. Orang-orang benar akan dipisahkan dengan orang-orang yang tidak benar. Ya, akan dipisahkan. Ayat terakhir ya, kita baca. Mari setelah itu kita akan memuji Tuhan dan kita akan bersyafaat buat bangsa kita. Matius 13 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Ini perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus. Setelah penumpukan itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka untuk mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik, lalu dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang baik. Jadi ada satu masa nanti, waktu dia datang itu, kita sudah pelajari nubuat-nubuat bahwa dia akan datang. Bahkan 300 kali lebih disebut di Alkitab dalam perjanjian baru bahwa dia akan datang. Nah, waktu dia datang, salah satu dia akan memisahkan yang baik dan yang buruk. Saudara, banyak ikan yang masuk dalam pukat itu, tetapi tidak semua ikan itu dipilih, diambil, saudara. Ya, tidak semua. Di Danau Galilea itu ada puluhan jenis ikan. Dan tidak semua ikan itu bisa dimakan. Pada zaman dulu, ikan yang bersisik kalau tidak salah, ikan-ikan yang seperti itu. Dan ikan yang bersirip, yang tidak bersirip, ya, ikan tanpa sirip, yang licin, seperti ikan lele, ya, ikan belut, itu mereka nggak makan. Perjanjian lama itu nggak boleh. Sekarang orang makan. Dan saudaraku, di dalam Imamat, kalau saudara baca Imamat, itu ada di situ dijelaskan. Nelayan tidak mengambil ikan-ikan kecil. Grade-nya belum cukup. Mereka di jalan dipilih. Oh, ini yang nggak bisa, nggak masuk grade, dibuang kembali. Hanya ikan-ikan yang berkualitas baik, yang sesuai grade-nya, ukurannya, untuk diambil, masukkan ke dalam pasu. Saudara, akhir zaman akan ada pemisahan. Yang mana gaduh dan mana yang dalam. Akhir zaman akan ada nanti pemisahan. Yang mana bijaksana, yang mana yang bodoh. Ya.
Biarlah saudara kita mempersiapkan diri. Bagian penting itu sebetulnya bukan masalah kapan dia datang. Saya mau beritahukan, justru yang terpenting pada waktu Yesus datang, apakah saudara siap atau tidak? Persiapkan diri saudara. Kita tidak tahu. Saya tidak berkata bahwa karena corona ini di ujung bahwa Yesus akan datang. Kita nggak tahu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak. Kita nggak tahu. Tapi mau terjadi atau tidak, masih jauh atau tidak, atau sudah dekat, atau beberapa bulan kemudian, itu tidak jadi soal kalau saudara sudah siap. Katakan amin. Pastikan saudara menyambut kedatangannya Dia. Saudaraku, puji Tuhan, orang yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan dia melakukan kehendaknya, itulah yang masuk dalam pilihan. Katakan amin. Melakukan. Sebab banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Sebab kamu tidak melakukan kehendak-Ku. Kamu melakukan kehendak-Mu sendiri. Shalom. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Lewat berita, harusnya kita bersuka cita bahwa Yesus akan datang dan Dia akan melepaskan saudara dari segala sesuatu, intimidasi, tekanan. Dia akan membawa saudara ke tempatnya berada. Haleluya. Saya undang para pelayan, mari kita datang. Saudara, manusia diberi kehendak bebas untuk memilih, ya, mau percaya kepada Yesus atau tidak. Itu pilihan di tangan saudara. Mungkin hari ini saudara dengar tentang berita ini. Kalau saudara memilih untuk percaya, silakan. Saudara memilih untuk tidak percaya juga, tidak mempengaruhi Tuhan. Dia Allah yang berdaulat. Tidak mempengaruhi keputusan Tuhan nanti pada waktu Dia datang. Jadi kalau sudah waktunya Dia datang, Dia akan datang, saudaraku. Sesuai jadwalnya Dia, bukan jadwalnya kita. Ada satu pujian yang lama ya, kita nyanyikan, aku berserah, aku berserah. Kalau saudara mungkin belum nanti pada waktu kapan-kapan saudara nonton tayangan ini, saudara bisa juga nyanyi bersama kami saat ini. Yang mau nyanyi bersama-sama, atau saudara belum tahu lagunya, cukup saudara taruh tangan di dada dan ikuti pujian ini. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Yesus, Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah, haleluya, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, amin. Haleluya.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, aku berdoa untuk setiap jemaat yang ada di rumah-rumah dan seluruh jemaat Tuhan yang bergabung lewat siaran langsung saat ini. Kami berdoa bagi yang belum percaya, biar tumbuh iman daripada Tuhan saat ini menjadi percaya. Bagi orang yang ragu-ragu, belum benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, kami berdoa Tuhan anugerahkan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah berita ini menjadi berita sukacita bagi kami, menjadi berita pengharapan bagi kami, bahwa satu saat Yesus akan datang mengambil kami dan akan membawa kami ke tempatnya di mana dia berada. Saat ini juga kami mau bersyafaat untuk keadaan bangsa kami menghadapi penyebaran virus corona. Kami tahu Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Engkau juga berdaulat atas virus ini. Kami berdoa, kami mohon kemurahan daripada-Mu. Mohon pengampunan buat bangsa kami. Dosa-dosa bangsa kami ampuni semuanya. Dan kami mohon kemurahan. Kalau Engkau berkenan, biar penyebaran ini terhenti dalam nama Yesus. Kami memohon kemurahan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pemerintah yang sedang bekerja keras dalam penanganan kasus ini. Dan juga ekonomi saudaraku. Tidak mudah memang. Tapi kami memohon kemurahan Tuhan, tangan Tuhan terulur bagi bangsa kami. Bagi pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Sehingga Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Sehingga bangsa kami bisa keluar dari keterpurukan. Bangsa kami bisa menjadi pemenang Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Biar ada kesatuan pemerintahan, aparat-aparat kepolisian, tentara, semua para medis, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Ada kesehatian ya Tuhan dalam menghadapi gejolak gelombang yang sedang terjadi ini. Kami mohon kemurahan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para medis yang di garis depan sedang menghadapi orang-orang sakit. Tuhan melindungi mereka Tuhan. Sia-sia kami menjaga diri kami, melindungi diri kami, kalau bukan Tuhan yang melindungi kami. Itu sebabnya kami mohon perlindungan daripada Tuhan. Kami juga meminta perlindungan dari Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan seluruh umat Tuhan, bahkan seluruh Indonesia ini. Kami minta perlindungan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga minta perlindungan Tuhan bagi kota kami Sengkang ini. Seluruh daerah Wajo ini kami serahkan dalam perlindungan. Berkati pemerintahan Wajo ini, bupati, wakil bupati, dan seluruh jajaran aparat pemerintah. Tuhan sendiri yang memberkati mereka, memberi hikmat mereka untuk menangani segala permasalahan, bahkan membawa daerah kami lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan berkat, seluruh masyarakat diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Daerah Wajo diberkati oleh Tuhan. Semua sumber daya alam diberkati oleh Tuhan. Sumber daya manusia diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan. Sampai ketemu di hari Jumat, hari Kamis kami live streaming. Hari Selasa ada pemuda juga live streaming. Hari Minggu kami tetap live streaming sampai pemerintah mengizinkan kita kumpul kembali. Saudara minta maaf kalau tayangannya kurang bagus atau bagaimana. Dan biarlah setiap tayangan saudara bagikan ya, bagikan jadi berkat buat banyak orang. Mari kita saksikan Petra News. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua.
Dan selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah streaming bersama kami. Dan juga selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Jesus love you. Halo jemaat Tuhan, walaupun ada kegiatan ibadah yang ditiadakan, seperti ibadah anak dan ibadah klik, tetapi tetaplah bangun persekutuan dengan Tuhan bersama keluarga di rumah masing-masing. Percayalah bahwa dimanapun kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita hadir dengan penuh kerinduan, maka Tuhan hadir dan melawat kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha hadir. Kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Keep on spirit! Saudara yang terkasih, seperti yang kita lihat saat ini, bahwa pekerjaan kita dan kegiatan-kegiatan lain boleh tertunda. Tetapi berkat Tuhan tidak pernah tertunda, apalagi dibatalkan. Karena itu, fokuslah kepada Tuhan sang sumber berkat itu. Mari ikuti ibadah secara live streaming, yaitu ibadah raya pada hari Kamis dan Minggu, dan ibadah youth pada hari Selasa jam 7 malam. Ingat, di akun Facebook GPT Petra Sengkang. Siapkan tempat seperti ruang tamu, ruang keluarga, kamar, atau sesuai kesepakatan keluarga. Persiapkan diri untuk beribadah seperti biasanya. Puji dan sembahlah Tuhan, dengarkan dan renungkan firman Tuhan. Ikuti ibadah live streaming melalui handphone, laptop, atau komputer. Demikian ibadah Laus untuk seminggu ke depan. Tetaplah teguh dan fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ayo kita kasih salam buat mereka semuanya. Dadah, God bless, God bless. Sampai jumpa pemirsa. Jangan lupa bangun doa ya bersama keluarga, bangun mesbah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.